Halo warga Jakarta, selamat datang di Berita Jakarta Podcast bersama saya Fatimah Eva. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah jauh-jauh datang ke studio kita dengan menyeberangi lautan. Hari ini kita akan berbicara dengan sosok yang penting dan tentunya sangat inspiratif. Mari kita sambut bersama-sama Pak Lurah dari Kelurahan Pulau Panggang, ada Bapak Fakih Burhanuddin. Terima kasih Pak Fakih sudah hadir di studio kita. Ini menyeberangi lautan betul ya ke sini ya? Betul. Kebetulan tadi pagi berangkat jam 8, kan akhirnya tiba di sini sekitar jam 9, setengah 10 lah. Untuk tunggu Berita Jakarta ini kan gitu. Oke, terima kasih, kita terhormat sekali. Kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih sekarang di Kelurahan Panggang? Saat ini posisi Kelurahan Pulau Panggang ini kan memang daerah ibu kotanya kabupaten. Di situ ada Pulau Pramuka, jadi ya mempersiapkan acara-acara yang memang ada di kabupaten. Dan saat ini fokus daripada kelurahan sendiri, kita lagi memfokuskan tentang penurunan stunting dengan beberapa program-program kelurahan yang memang dilakukan bersama dengan sektoral-sektoral yang ada, PKK, Posyandu, dan juga puskesmas yang ada seperti itu. Paling itu aja saat ini kesibukan di kelurahan, Mbak. Oke, jadi kesibukan yang memang sudah biasa dilakukan, plus ada tugas tambahan untuk mengentaskan stunting ini gitu ya. Nah, kalau kita bahas stunting lebih dulu, memang sudah ada berapa kasus stunting di Kelurahan Pulau Panggang ini dan apa cara penanggulangannya, Pak? 2023 kemarin terindikasi ada 46 balita penderita stunting, indikasi penderita stunting. Akhirnya kita mempunyai satu program bekerja sama dengan PPAPP, PKK dan juga nutrisionis dari puskesmas. Kita menggunakan program Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting. Oke, Dapur Sehat Atasi Stunting. Jadi Dapur Sehat Atasi Stunting ini kita bekerja sama dengan beberapa sektoral, kita siapkan menu yang ada untuk para balita yang terindikasi stunting. Akan tetapi karena keterbatasan anggaran dan juga CSR yang ada, kita sekaligus mengedukasi para orang tua. Sehingga orang tua setelah dikasih menunya seperti ini loh, terus nanti tolong buatkan lagi anaknya seperti ini. Sehingga alhamdulillah berjalan 6 bulan ini, dari tadinya 46 saat ini sudah tinggal 21. Dan kami berharap setelah ini sudah bisa lebih turun lagi, di tahun ini ditargetkan 0 lah, seperti itu. Betul. Seperti itu, Pak. Kita turut berdoa mudah-mudahan ada zero stunting, gak hanya di Kelurahan Pulau Panggang tapi juga di Jakarta, di Indonesia dan juga di dunia. Karena memang ini masalah krusial banget ya. Soal stunting ini, gimana caranya nge-boost berat badan anak. Karena berat badan anak gak hanya dipakai untuk untuk pertumbuhannya saja, tapi kan juga untuk otaknya juga. Dan edukasinya juga ke mami-maminya. Iya, betul. Jadi kita selain juga punya, ya tadi Dapur Sehat itu orang tua juga kita edukasi. Karena kaya protein makanan-makanan di pulau itu kan, ikannya ikan segar seperti itu kan, tinggal bagaimana proses pengolahan yang baik sehingga bisa bermanfaat sekali gizinya untuk anak itu sendiri kan gitu, Mbak. Oke. Dan pastinya kalau urusannya sama anak ini kan gak jauh-jauh, urusannya juga sama mama-mamanya ini, sama bunda-bundanya, sama mami-maminya. Gak cuma dikasih edukasi, tapi ternyata di Kelurahan Pulau Panggang ini, mama-mamanya juga dikasih hiburan agar happy terus. Salah satu hiburannya adalah dengan membuat sebuah pantai. Betul ya? Betul. Gimana? Boleh diceritain nggak? Kok bisa kepulauan bikin pantai? Itu persis pada saat saya melaksanakan perintah Pak PJ Gubernur melalui Pak Bupati juga, melalui Pak Camat dalam rangka kegiatan penataan kawasan di tiap-tiap kelurahan di 267 kelurahan. Hal tersebut yang dilakukan oleh Kelurahan Pulau Panggang adalah melihat potensi di mana Pulau Panggang yang 75% masyarakatnya sebagai pelaku wisata, tetapi wisatawan hadir mencari pantai. Dan Pulau Panggang dalam artian Pulau Pramuka ini sendiri juga tidak ada pantai.
Tadinya. Tadinya. Nah akhirnya ada sekitar lahan luas kurang lebih sekitar 7.000 meter. Itu dulunya TPS, tempat pembuangan sampah bekas pembangunan kolam labu. Ya. Kolam labu yang dilakukan di SUB, pengerukan kolam labu, disitulah ditimbunkan. Nah, masyarakat menjadikan itu sebagai lahan untuk TPS, tempat pembuangan sampah. Dalam rangka penataan kawasan, karena memang TPS ini kurang pas ketika ada di muka, kita bersihkan selama 1 bulan, kita rapihkan, kita jadikan itu sebagai penataan kawasan, dan akhirnya kerjasamanya dengan lintas sektor, dengan SDA, dengan lingkungan hidup, ya kan, dengan PPSU kita sendiri, bahkan RT RW pun terlibat, walaupun ada yang cuma sumbang cat, ada yang sumbang kuas seperti itu, ada yang sumbang ide, semua kita libatkan, dan akhirnya terjadilah Pantai Sunrise. Sehingga yang dulunya bekas TPS, yang dulunya TPS, saat ini Pantai Sunrise sudah sering dipakai buat hiburan-hiburan. Kemarin pernah dipakai konser Budi Doremi, konser Chris Patih, Irna Dharmawangsa, dan beberapa band-band terkenal, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudin-sudin terkait tentang hiburan masyarakat, pesta rakyat ditaruhnya di Pantai Sunrise itu sendiri. Dan saat ini juga sudah mulai bekerja sama dengan para agent travel untuk menjadikan salah satu destinasi wisata bagi para wisatawan, selain daripada destinasi-destinasi yang sudah ada seperti itu, kira-kira. Oke, berarti tadinya Pulau Panggang ini nggak punya pantai, Ya, terus dibuatkan betul. pantai, tentunya tidak hanya program kelurahan dan juga atas izin dari PJ Gubernur dan Gubernurnya, Siap. tapi juga partisipasi aktif warga ikut andil. Sangat. Kebetulan di Pulau Seribu, khususnya di Kelurahan Pulau Panggang ini, semua masyarakat masih guyup. Mereka berbuat tentang apa yang mereka bisa perbuat. Oke. Dan mereka pun mempunyai prinsip terlibat dan melibatkan diri. Walaupun tidak ada tupoksinya, ada tugasnya, begitu mereka tetap berusaha melibatkan diri tentang apa yang bisa mereka perbuat. Itu masyarakat kita kelebihan seperti itu di Kelurahan Hebat Pulau ya, Panggang. jadi masyarakatnya yang apa yang bisa kita bantu Betul, gitu ya. seperti itu, Mbak. Walaupun hanya sekedar siapin aqua gelas, ya silahkan, bagi kami kan seperti itu, partisipasi kecil ataupun besar itu yang kami harapkan kan seperti itu, Mbak. Hebat, dan tentunya sekarang sudah ada pantai namanya Pantai Sunrise. Ada hiburan di situ ya, duduk-duduk juga udah happy ya kita di pantai ya. Siap. Dan warga happy. Sangat happy. Nggak cuma warga, sekarang sudah tercatat 500 wisatawan setiap hari Sabtu dan Minggu hadir di Pantai Sunrise. Walaupun hanya menikmati sekedar air laut, mandi air laut gitu kan, berenang di laut seperti itu, dan menikmati pasir di Pantai Sunrise itu sendiri, Mbak. Itu kira-kira. Oke, waduh saya jadi ngebayangin ya kalau di pantai minum es kelapa aja kayaknya nikmat banget gitu ya. Sampai Kalau di sana nggak ada es kelapa, langsung kelapa hijau dari buahnya. langsung kelapa hijau, ih, keren banget. Asik banget sih ya. Angin-angin pantai itu kan beda, bikin tenang. Betul. Waduh, luar biasa. Tapi tidak hanya membuat pantai yang namanya Pantai Sunrise, saya dengar juga Kelurahan Pulau Panggang ini melaksanakan budidaya penyu. Bisa diceritakan, Pak? Betul. Saat ini ada beberapa program, diantaranya wisata edukatif. Wisata edukatif itu ada penangkaran penyu dan transplantasi terumbu karang. Oke. Sifatnya sama, wisata kelompok-kelompok masyarakat ini mereka membuat sebuah wisata edukatif. Di mana wisata edukatif itu para wisatawan hadir, diberikan informasi tentang penyu ataupun tentang transplantasi terumbu karang, lalu diberikan sebuah sertifikat, edukasi, dan lain-lain, sehingga para wisatawan juga bisa mendapatkan pengetahuan tentang penyu dan juga transplantasi terumbu karang itu sendiri tadi, sehingga lingkungan kita terjaga, ekonomi masyarakat pun juga ikut bergerak seperti itu. Dan kami mengedepankan para kelompok-kelompok masyarakat ini yang terus berkembang seperti itu, sehingga berkelanjutan bukan hanya di eranya saya atau di era setelah saya, tetapi kelompok masyarakat itu bisa terus akan melakukan kegiatan wisata edukatif itu sendiri, sehingga jangka panjangnya juga berjalan seperti itu kira-kira. Dan saat ini para kelompok masyarakat juga sudah mendapatkan keuntungan bisa 1 minggu sampai dengan 3 juta per orang dari wisata edukatif itu. Jadi penyu kelestariannya aman, karang juga aman seperti itu, tetapi ekonomi kita juga terus berjalan di masyarakat seperti itu. Karena kan kita daerah destinasi wisata seperti itu, Mbak, kira-kira. Itu kira-kira, Mbak Eva. Waduh, asik banget sih. Kok saya jadi pengen ya ke Pulau Panggang dengan kapan? Besok boleh kita jadwalkan 1 minggu ke sana. Kalau pas Siap bareng-bareng sholat tim ya Pak ya? boleh. Jalan-jalan kita ke sana, mana tahu kita jadi
lebih paham gimana nih budidaya penyu gitu ya, Jadi, transportasi betul. terumbu karang dan lain sebagainya. Kemarin Pak Gubernur juga pada saat datang meninjau terkait dengan pelayanan di Pulau Seribu, khususnya di Pulau Pramuka juga melakukan transplantasi terumbu karang itu. Oh gitu. Karena Pak Gubernur juga peduli terhadap ekosistem laut kan gitu kan. Jakarta juga punya lautan seperti itu soalnya Mbak. Gitu Betul. kira-kira Mbak. Yang mana harus kita jaga bersama juga ya. Betul. Wah luar biasa. Dan kemarin itu Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Panggang ini berhasil meraih kemenangan dalam lomba kelurahan. Ya. Bisa diceritakan Pak Fakih tentang hal tersebut? Kalau bicara lomba kelurahan, bukan kami saja yang kelurahan yang bergerak. Karena memang pada saat kami hadir di Kelurahan Pulau Panggang, kami lebih mengutamakan kekompakan tim dan juga SDM. Oke. Semua sektor RT, RW, LMK, FKDM, PKK, Posyandu, Jumantik, Dasa Wisma, sampai dengan seluruh PJLP dan juga masyarakat yang memang terlibat. Ya. Semua berusaha, kita mau ikut lomba kelurahan, apa yang bisa kita perbuat. Ada yang ngecat jalan, ada yang melakukan perapian, ada yang menyiapkan hal-hal yang memang perlu disiapkan, kira-kira seperti itu. Semua berpartisipasi lah dalam kegiatan lomba kelurahan. Jadi ketika dinyatakan menang dalam lomba kelurahan di tingkat kabupaten dan maju ke tingkat provinsi, yang senang bukan orang kelurahan, warga seperti itu, seluruh warga seperti itu, kira-kira seperti itu. Oh, oke. Sebetulnya di-spill nggak sih mungkin sama penyelenggara, kenapa Kelurahan Pulau Panggang ini bisa sampai menang dalam perlombaan ini? Kalau informasi terkait dengan hal tersebut, terkait beberapa penataan daerah, penataan kawasan, Oke. itu terus habis itu juga dengan keterlibatan partisipasi masyarakatnya itu sendiri, terus dengan kegiatan-kegiatan yang memang ada budidaya, pengembangan ekonominya juga hadir seperti itu, dan terkait dengan data-data wisatawan yang lengkap secara administrasi perkantoran juga aman, dan pelayanan kita alhamdulillah di Kelurahan Pulau Panggang minim, bahkan tidak ada keluhan dari warga masyarakat itu sendiri, baik CRM dan lain-lain seperti itu, kira-kira tidak ada gitu. Jadi semua masyarakat merasa puas seperti itu dengan pelayanan di pemerintah daerah terkecil, yaitu Kelurahan Pulau Panggang gitu. Karena kelurahan memang wajah terdekat ya, Betul. wajah pemerintahan terdekat dengan warga dan juga masyarakat. Kalau boleh tahu Pak Fakih dilantik itu tahun berapa menjadi lurah di Kelurahan Pulau Panggang? Saya 1 September 2021. 2021. Betul. Jadi sudah cukup lama lah ya? Lumayan ya, 2 tahun. Warga sering berdoa sampai 10 tahun Pak. Oh gitu. Bisa jadi katanya begitu. Kalau warga berdoanya begitu 10 tahun. Saking senangnya mungkin ya, warga dengan perubahan-perubahan yang ada. Ya mungkin seperti itu kiranya. Cuman biar warga yang menilai gitu. Tinggal sama amanah dari pimpinan seperti apa kan untuk jabat. Oke, siap. Dan di Kelurahan Pulau Panggang ini ada berapa RW, berapa RT? Total kami ada 5 RW, 29 RT Mbak. Oke. Seperti itu, 5 RW, 29 RT. Jadi skupnya tidak terlalu luas. Tetapi dengan keguyuban-keguyubannya ini yang memang sehingga lebih sinkron dan lebih enak buat mengarahkan, tinggal bagaimana memanajerial para RW, RT dan juga warga seperti itu. Akhirnya fungsi estate manajernya ini adalah di kami di kelurahan seperti itu kira-kira Mbak gitu. Wah, luar biasa. Siap. Dan Eva juga penasaran sih Pak Fakih. Kalau lihat di film-film kayak Moana gitu ya, anak pulau tuh kayak gimana gitu. Kalau di Pulau Panggang sendiri, karakteristik warga dan juga masyarakat di sana tuh seperti apa sih? Apakah memang santai-santai gitu ya, party tiap hari mungkin? Atau justru ya sangat tradisional, merawat alam dan lain sebagainya, itu gimana? Apa yang bisa diceritakan? Kita posisi masyarakat dengan jumlah masyarakat saat ini sekitar 7.278, itu bisa dikatakan 75% adalah nelayan. Oke. Pada saat hari Senin sampai dengan Jumat. Sabtu Minggu bergerak jadi pramu wisata atau pelaku wisata. Ada yang berdagang, ada yang menjadi tour guide, ada yang menyewakan life jacket, ada yang menjadi sewa kapal dan lain-lain seperti itu untuk melayani para wisatawan seperti itu kira-kira Mbak Untuk. Jadi kalau dibilang masyarakat asli pulau yang hidupnya senang-senang juga tidak. Cuman kebahagiaan kan dibuat oleh mereka sendiri. Dan mereka lebih bahagia ketika mereka bekerja keras untuk menafkahi keluarganya seperti itu, rata-rata seperti itu masyarakat pulau. Baik laki-laki ataupun
wanitanya ataupun ibu-ibunya seperti itu kira-kira Mbak. Jadi memang aktif setiap hari ya. Semua aktif setiap hari. Weekdays jadi nelayan, weekend it can be anything ya, bisa jadi apapun. Betul. Dan itu semua dilakukan. Semua dilakukan. Pastinya dengan harmoni. Betul, sangat harmoni karena tidak ada ketersinggungan, dan pun ketika ada ketersinggungan terjadi semua masih bisa didiskusikan untuk musyawarah mufakat lah. Wah, keren banget. Ini tahun 2001 bulan September Pak Fakih pertama kali ditugaskan gitu ya di Kelurahan Pulau Panggang. Ini sempat ada cultural shock nggak sih? Oh, ternyata di kepulauan begini juga ya, mendekati warga untuk membuat program-program yang memang dampak positifnya untuk mereka juga. Ada kesulitankah gimana dengan partisipasi aktif warga? Sementara kalau kesulitan kita paling letak geografis. Kelurahan Pulau Panggang ini ada 2 pulau berpenduduk, Pulau Pramuka dan Pulau Panggang. Geografis yang berbeda inilah yang akhirnya sedikit menyulitkan, apalagi ketika terjadi yang sifatnya urgent malam hari. Betul. Karena malam posisinya berangin lautan ya agak bahaya, paling itu saja secara geografis. Sama terkendala kadang dalam setahun ini sih belum pernah ya. Dalam tahun 2023 dan 2022 belum pernah, tetapi 2021 pernah ketika listrik mati total karena perbaikan kabel bawah laut. Listrik mati selama 6 jam dan akhirnya sinyal pun ikut mati. Karena posisinya di laut kan, kabel bawah laut sedang perawatan dan PLN sudah melakukan prosedur-prosedurnya. Itulah yang sedikit agak kendala ketika memang harus ada perbaikan kabel bawah laut. Sisanya yang lain enjoy it lah. Enjoy aja ya. Emang di pantai itu santai gitu ya. Betul, posisinya in rush kayak ya nggak ada tekanan begitu. Karena saya kebetulan kalau ditanya Jakarta, di kota Jakarta, Jabodetabek sama di pulau, saya lebih suka di pulau. Karena Mbak nggak berpikir tentang kemacetan. Lain-lain tidak berpikir. Kita di sana naik sepeda. Itu dia, saya jalan mau kaki, bilang kayaknya Bapak ke kantor naik sepeda. Saya naik sepeda, jalan kaki, bahkan seperti itu. Kalau nyebrangin lautan pakai kapal, seperti itu bisa ketemu dengan beberapa masyarakat langsung di kapal itu kan gitu. Dari yang tua sampai yang kecil, anak kecil umur kelas 3 SD atau kira-kira bahkan 4 tahun, 5 tahun, Dek, katanya, yang tinggi-tinggi besar itu siapa? Itu Pak Lula katanya gitu. Jadi saya senangnya bisa kenal dengan semua warga dan warga semua bisa kenal saya seperti itu gitu. Jadi mereka tidak ada ketakutan buat, betul. Walaupun ada yang kita tindak lanjuti ataupun ada yang tidak kita tindak lanjuti, seperti itu kira-kira Mbak paling. Waduh. Emang adem banget ya, santai di pulau tuh. Nggak ada istilah kata, kenapa terlambat? Macet tadi, ada demo di istana. Nggak ada kalau di pulau tuh, kenapa terlambat? Macet tadi, ada lumba-lumba demo di kantor Pak Lurah, ya nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada, alhamdulillah. Dan alhamdulillah memang demo-demo juga di sana tidak ada, karena begini, kita lebih suka dengan bicara langsung, ngobrol langsung. Musyawarah ya? Mungkin dengan bahasa audiensi ataupun musyawarah seperti itu, Pak. Kita di RT sekian butuh A, B, C, D. Bagaimana Pak? Oh, kita coba pikirkan sama-sama. Bapak bisa berbuat apa, saya bisa berbuat apa. Kita tadi Mbak, prinsip tentang saling terlibat dan melibatkan diri ini yang saya suka dalam menyelesaikan masalah di Kelurahan Pulau Panggang itu sendiri gitu. Sense of belonging-nya tinggi ya. Betul Mbak. Luar biasa. Nah, Eva juga pengen tahu Pak Fakih, apa program-program unggulan yang telah dilakukan oleh Pulau Panggang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pastinya meraih kesuksesan dalam lomba kemarin ini? Oke, baik. Kalau soal itu, kita banyak kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilakukan oleh Sudin KPKP dengan melakukan kegiatan keramba, budidaya ikan, di mana masyarakat tidak perlu mencari di laut, mancing di laut, tapi dia sudah punya kolam sendiri dari Sudin KPKP untuk budidaya ikan, dan juga disiapkan market di daratannya nanti ikan-ikan itu akan kemana, itu yang terus selanjutnya juga dengan pengembangan wisata, di mana setiap kegiatan-kegiatan selalu mengundang wisatawan-wisatawan yang memang dari luar Jakarta, sehingga bisa menambahkan nilai itu sendiri daripada wisatawan. Dan paling terakhir, sering kita minta tolong dengan para mahasiswa-mahasiswa yang memang posisinya pun lagi magang untuk mengembangkan IT dan juga market daripada wisata di daerah Kepulauan Seribu, khususnya Kelurahan Pulau Panggang itu paling yang kolaborasi semuanya lah terlibat, kira-kira seperti itu kira-kira. Betul. Dan saya penasaran tentang membuat kolam-kolam ikan, tapi tetap dengan air laut dan ikannya pun ikan laut ya, Pak Fakih ya? Betul.
Jadi dia sistemnya terapung, di bawahnya ada jaring. Jadi ikan tersebut dikembangkan di situ. Kolamnya seperti itu bentukannya. Jadi ikannya tidak lari kemana-mana lah bahasanya kalau kita tetap dalam jaring tersebut. Cuman budidayanya dilakukan oleh kelompok itu sendiri, Pokdakan. Oke, sejauh ini sudah ada berapa banyak nelayan yang punya keramba seperti itu? Yang jelas sudah 11 kelompok Oke. dan menghasilkan sekitar 2-3 ton dalam waktu 1 minggu untuk dijual ke darat seperti itu kira-kira. Itu dan sudah disiapkan juga marketnya oleh KPKP dan juga Pak Bupati seperti itu kira-kira itu. Selain untuk IT dan promosi, ada kolaborasi lain mungkin dengan mahasiswa magang, dengan komunitas atau akademisi yang sedang penelitian begitu untuk bisa lebih nge-boost lagi atau support lagi program-program ini? Rata-rata mereka mungkin dari beberapa instansi-instansi yang memang memberikan dukungan itu dari CSR. Oke. Khususnya dari beberapa CSR yang memang mensupport setiap kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat yang ingin dilakukan di wilayah tersebut. Dan mereka rata-rata kelompok masyarakat ketika melakukan kegiatan tetap atas izin kita di tingkat kelurahan biar sesuai dengan master plan kita seperti itu. Dan mereka rata-rata dari swasta tersupport dengan kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat itu, Mbak, itu kira-kira. Waduh, ini unik banget sih. Kalau Eva ngelihatnya unik, tapi Eva pengen tahu juga sebetulnya dari kacamata Pak Lurahnya sendiri, apa sih sebetulnya yang membedakan Pulau Panggang dengan kelurahan yang lainnya? Membedakannya cuma satu, Mbak. Kelurahan lain itu tidak semua masyarakat bisa terlibat dan melibatkan diri. Yang saya hadirkan adalah seperti ini. Saya menggambarkan tentang sebuah event sepak bola dilakukan di kelurahan A. Itu paling penontonnya 100-250 orang. Iya. Tetapi ketika masuk di Kelurahan Pulau Panggang mengadakan kompetisi bola, pertandingan biasa, itu yang nonton mungkin bisa di atas 500 warga. Bahkan mungkin semua warga benar-benar menyiapkan dirinya buat sore itu nonton bola. Walaupun cuma sebagai penonton. Fungsinya apa? Saya adakan kegiatan tersebut, pedagang aja bilang dagangannya habis hari ini, biasanya nggak habis seperti itu kira-kira. Jadi akhirnya ada dampak dan ada efek semuanya gitu. Walaupun tadi ada yang sebagai penonton, ada yang sebagai panitia, ada yang sebagai pelaksana, ada yang sebagai pedagang kan seperti itu. Itu kira-kira. Everyone takes their part, yes. Semua pada porsinya masing-masing, tapi semuanya bisa happy begitu. Ya, betul. Gimana sih caranya pakai pendekatan apa yang dilakukan kepada warga gitu ya agar jadi bisa guyup banget begini sampai mereka tanpa harus diminta mau memberikan sumbangsih untuk program-program yang ada. Kalau kami, saya sendiri di kelurahan ada bahasa kalurah jarang di ruangan. Itu jarang di ruangan maksudnya kita hanya monitoring ke beberapa warga. Masuk Pak RW aman, Pak RT sehat. Warganya ada yang sakit nggak ada, Pak Lurah aman, sehat semua, ya udah. Akhirnya kita bisa tahu kendala-kendala kecil sampai dengan ketika ada got mampet yang harus dilakukan oleh IPAL, lampu jalan mati jam 9 malam, itu hal-hal tersebut dan kita memberikan responsif cepat dan kita juga memberikan edukasi kepada petugas yang berwenang untuk menindaklanjutinya secepat mungkin, kecuali memang ada kendala. Hadapi langsung ke warganya dan sampaikan kendala tersebut sehingga kita pun selaku petugas, selaku pelayan masyarakat juga minta maaf kepada masyarakat hari ini tidak bisa memenuhi pelayanannya gitu kan. Walaupun tadi lampu jalan, ya kan tidak ada aduan-aduan yang langsung ke CRM dan lain-lain karena kita sudah memberikan pendekatan-pendekatan gitu lah kira-kira gambarannya. Seperti itu. Keren. Sudah mau 2 tahun berjalan berarti ya menjadi lurah di Kelurahan Pulau Panggang. Betul. Ada nggak sih momen-momen mengesankan atau mungkin mengharukan atau menggelitik yang tidak terlupakan sejauh ini, Pak Fakih? Saya selalu tadi momen haru dan momen ini mungkin saya selaku lurah. Beberapa rekan-rekan saya juga mungkin ada beberapa yang lurah di darat. Cuman saya sangat terharu tadi, haru saya ketika memang anak kecil umur 2 tahun lagi di laut mandi, saya lewat, dia lagi berenang di laut, saya lewat, dia berhentikan renangnya, dia panggil Pak Lurah gitu. Ya saya pun juga sontak angkat tangan, oh ternyata anak kecil pun ngeh gitu ya? Ngeh, ini Pak Lurah gitu loh kan itu. Dan keharmonisan di Kelurahan Pulau Panggang itu yang mungkin gak terlupakan. Semua orang setiap kita lewat atau semua saling tegur sapa, saya sapa mereka Pak gitu, mereka sapa saya Pak Lurah gitu. Itu yang
yang saya tidak dapat bahkan di kelurahan-kelurahan lain gitu kan, khususnya di daratan, karena memang pulau ini skupnya kan tidak terlalu besar, semua saling mengenal, seperti itu kira-kira gambarannya, dan semua saling menghormati, saling guyup lah, kira-kira seperti itu. Dan tadi ada istilah kalau lurah lain lurah darat gitu ya. Ya, Kalau ini lurah laut gitu. iya betul. Betul banget. Luar biasa ya, Pak Lurah Laut jadi. Iya. Oke deh, Pak Fakih, Eva pengen tahu ada nggak sih pesan inspiratif yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar, terutama bagi kelurahan lain nih yang ingin meraih kesuksesan yang bisa jadi serupa? Waduh, kalau soal itu sebenarnya tidak bermaksud menggurui, cuman prinsip daripada masyarakat saya yang saya pegang sampai dengan saat ini. Dan pun saya implementasikan ke diri saya sendiri, yaitu terlibat dan melibatkan. Itu. Jadi setiap ada kegiatan, setiap ada proses, setiap ada tujuan, kita semua, diri kita ini harus terlibat. Ketika memang ada arahan. Tetapi ketika memang tidak ada arahan, ya kita tetap harus melibatkan diri tentang apa yang bisa kita lakukan gitu. Terkadang kan banyak yang berpikir tentang saya tidak dilibatkan, ya sudahlah saya istirahat kan begitu kan. Oh, tapi di Kelurahan Pulau Panggang ini yang menjadi inspiratif bagi saya sendiri, ya masyarakat semuanya itu tadi, terlibat dan melibatkan diri, seperti itu kira-kira. Waduh, ini ada yang terlewat nih, saya baru ingat tentang rumah apung, produksi rumah apung. Produksi, oh yang baru kemarin ya Mbak? Iya, itu sebetulnya, boleh diceritain? Jadi kegiatan yang berkelanjutan, kegiatan di mana Pertamina ketika memberikan sebuah pakan itu akan habis di 2 bulan kemudian. Oke. Tetapi ketika ada rumah apung produksi, jadi kita punya produksi pakan sendiri, dan di modal pertama diberikan oleh Pertamina. Selanjutnya koperasi tersebut, paguyuban tersebut melakukan produksi pakan tersebut untuk nelayan-nelayan atau pembudidaya-budidaya yang ada. Sifatnya setelah itu membeli, dan koperasi sehingga terus berjalan jangka panjang itu. Dengan biaya yang tidak terlalu besar, sekitar 50-60 juta, cuman jangka panjang. Masyarakat tidak perlu beli pakan ikan dari daratan, karena sudah bisa memproduksi sendiri, seperti itu kira-kira Mbak Gama. Waduh, dan ini pastinya manfaat banget untuk teman-teman nelayan yang tadi punya budidaya keramba ikan, betul, sangat-sangat bermanfaat tadi, karena rata-rata mereka beli pakan ikan dari darat, 3 karung, 4 karung, 5 karung, seperti itu kan, jauh kan, seperti itu kan, pelet seperti itu dia beli dari darat. Cuman kalau setelah ada rumah produksi itu, mereka berjalan ya sudah ada di tempat produksi, minimal operasional kapal tidak mengeluarkan ongkos produksi lah. Betul. Itu karena produksinya dekat kan, seperti itu. Beda dengan kalau harus beli di daratan seperti itu. Oke, jadi rumah apung produksi ini baru ada satu. Mungkin ke depannya akan ada rumah produksi yang lain? Para ketua paguyuban menyampaikan ke saya juga nantinya pengembangannya akan seperti itu. Ketika ada margin ataupun keuntungan nantinya dari paguyuban akan dibuatkan lagi sendiri gitu. Dan saya juga berterima kasih tadi atas CSR yang mana saya lebih suka CSR yang sifatnya jangka panjang. Gitu. Dan ibarat kata tanpa kita, kedepannya juga masyarakat sudah diedukasi secara tidak langsung gitu kan, kira-kira, dan akhirnya bisa ada kemandirian ekonomi dari masyarakat itu sendiri gitu Mbak. Itu ya, the power of collaboration. Betul. Oke deh. Nah, Eva juga pengen tahu rencana ke depan untuk Pulau Panggang ini akan ada apa nih? Bulan Agustus menyambut kemerdekaan pasti. Karang Taruna mengadakan kegiatan kemerdekaan, dan tanggal 17-nya ya pesta kemerdekaan lah kan, seperti itu, pesta rakyat seperti itu. Terus di tanggal 19-nya hiburan untuk wisatawan dengan kegiatan festival musik reggae, di mana para pecinta musik reggae semua hadir di Pulau Pramuka, dan program-program lainnya kita tetap menjalani pelayanan baik dari segi kesehatan, pendidikan, ya kan, dan juga perekonomian masyarakat, semua berjalan seperti biasa, seperti itu kira-kira. Paling inovasi dalam rangka penataan kawasan, kita lari ke penghijauan, karena masih ada tantangan di saya di mana Pulau Panggang tidak bisa dihijaukan, karena posisinya udaranya air laut. Betul. Itu kan serapannya masih serapan air laut itu, cuman masih kita terus upayakan gimana caranya bisa terjadi penghijauan di daerah Pulau Panggang gitu kira-kira Mbak. Seperti itu kira-kira. Tentunya kita turut mendoakan ya warga Jakarta, mudah-mudahan nanti pas kita main-main ke Pulau Panggang udah bisa mungkin lebih hijau, karena tadi sudah masuk dalam program ya penghijauan dan juga penataan kawasan.
kita juga doakan untuk program-program yang lainnya mudah-mudahan bisa selesai, tuntas, beres, dan Amin, juga ya. lancar. Amin. Saya ucapkan terima kasih Sama-sama. Pak Fakih sudah hadir di studio kita. Salam untuk teman-teman ASN di sana. Siap. Salam untuk semua anak pantai. Siap. Kita tunggu undangannya untuk have fun di sana ya. Siap, Mbak. Pak Fakih ya. Siap. Oke deh. Siap. Dan Eva juga mengucapkan terima kasih kepada Anda warga Jakarta yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton dan mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga cerita sukses Pulau Panggang menjadi pembelajaran dan juga motivasi bagi kita semua dalam membangun komunitas yang lebih baik. Nah, Eva punya pantun nih, Pak Fakih. Pokoknya pas Eva ngomong pantunnya nanti Pak Fakih bilang cakep, Siap. ya. Habis mau bilang manis kan nggak mungkin. Oke, karena udah manis kayaknya, jadi itu fakta nggak perlu diungkapkan lagi. Betul. Oke deh, sore-sore enaknya santai, Cakep. lihat buih ombak berbusa-busa. Cakep. Lurah mana yang bisa bikin pantai? Siap. Cuma Lurah Panggang yang bisa. Aduh, terima kasih. Satu lagi ya, Pak Fakih ya. Upin Ipin Nusarara, Cakep. mereka jalan-jalan bareng ke kota. Cakep. Berjuta pulau di Nusantara, Pulau Panggang kebanggaan Jakarta. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke deh, sebelum kita berakhir, jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast kami dan juga follow kami di semua platform sosial media agar tidak ketinggalan episode dan info-info menarik berikutnya. Mari kita terus bersama-sama membangun kelurahan kita menuju kesuksesan. Saya Fatima Eva, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali dalam episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.